Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya mau memberikan sharing atau berbagi pengalaman terkait skill atau soft skill selama pengalaman saya sebagai legal gitu. Jadi saya legal sejak tahun 2009 itu berbagi di perusahaan-perusahaan. Jadi saya ini ingin memberikan pengalaman berdasarkan pengalaman di pekerjaan-pekerjaan dari dulu sampai dengan sekarang. Yang saya persingkat intinya perihal yang harus dimiliki. Salah satunya dari atau sebagai posisi legal itu yang paling terpenting adalah komunikasi. Jadi harus punya skill komunikasi yang baik. Nah, kadangkala teman-teman kita atau divisi-divisi lain atau orang lain selalu beranggapan bahwa orang legal itu komunikasinya atau cara komunikasinya itu saklek karena berbicaranya sesuai dengan aturan atau undang-undang yang berlaku atau peraturan perusahaan sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma. Berdasarkan pengalaman saya itu memang memang ada yang perlu disaklekan, ada yang malah lebih fleksibel atau bisa difleksibelkan atau harus fleksibel gitu maksudnya. Nah, komunikasi ini tergantung terhadap siapa lawan bicaranya. Semisal kita dengan pimpinan kita, pasti kita harus memberikan komunikasi yang baik yang agar bisa dimengerti dan difahami sesuai dengan visi perusahaan juga atau keinginan perusahaan atau pimpinan, sehingga kita harus bisa menyampaikan dengan baik dan harus memberikan pandangan terhadap aspek hukumnya, bisa juga dari aspek sosial masyarakatnya, sehingga tidak mesti harus berbicara tentang kaidah hukum. Nah, biasanya semisal kita bertemu dengan pihak eksternal, ada kalanya kita harus menyampaikan secara kaidah hukum atau norma-norma hukum yang berlaku supaya atau agar kepentingan perusahaan pun tetap berjalan. Namun tidak serta-merta harus kaidah-kaidah hukum itu yang dikedepankan. Nah, tugas-tugas dari atau memang sebagai legal itu harus bisa memposisikan, maksud saya gitu, memposisikan dalam hal komunikasinya. Jadi di sini saya intinya memberikan judul perihal komunikasi sebagai legal officer. Jadi itu sangat penting karena komunikasi ini bisa dikatakan bisa menjadi perwakilan dari perusahaan, misalkan kepada masyarakat atau kepada publik, sehingga hal ini tuh yang sangat penting atau wajib dimiliki sebagai seorang legal. Terus kadang gini, namun seringkali dari beberapa teman-teman di divisi lain beranggapan bahwa kok legal itu, orang legal atau kadangkala pimpinan meminta A selalu diturutin atau diokekan gitu. Nah,
itu sebenarnya sebagai dari komunikasi kita sebagai orang legal, karena legal itu fungsinya adalah supporting terhadap perusahaan, misalkan di divisi keuangan, divisi project, di divisi marketing dan sebagainya, itu akan bersinggungan pastinya. Nah, sehingga kita komunikasi itu akan berbeda. Nah, yang tadi saya katakan bahwa kenapa tadi itu seorang legal biasa yang dikatakan pimpinan atau perusahaan meminta ini agar diselesaikan, agar dilaksanakan gitu. Nah, itu sebenarnya komunikasi legal itu untuk menganalisa, nantinya akan dianalisa. Nah, kenapa kita misalkan menyampaikan oke, kita akan coba dulu, kita akan laksanakan dulu, kita akan mengkaji dulu pertimbangan secara hukumnya dan sosial masyarakatnya, sehingga bukan tidak serta-merta bahwa apa yang diinginkan para divisi lain atau pimpinan itu harus dilaksanakan. Tentu tidak, pastinya kita punya pertimbangan tadi dari segi kaidah hukumnya, sosial masyarakat, peraturan perusahaan, dan kepentingan perusahaan. Pastinya di situ ada pertimbangan seperti itu. Nah, itu bagian dari cara komunikasi yang baik, sehingga wajib bagi legal officer itu harus mempunyai skill komunikasi yang baik terhadap lawan bicaranya. Sehingga saya di sini tekankan bahwa legal officer itu harus bisa membedakan, dan harus bisa membedakan dalam artian komunikasi terhadap siapa lawan bicara kita, pimpinan, antar divisi, misalkan instansi, dan sosial masyarakat. Kira-kira itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.